Halo guys, Assalamualaikum. Kami mahasiswa Universitas Siliwangi jurusan Ekonomi Pembangunan kelas C. Di sini kami membuat video ini sebagai tugas mata kuliah Manajemen Keuangan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Terdiri dari Ganis Wendy Ainaya, Nilam Kencana, Widih Dayanti, Rima Fira Saputri, dan Salsabil Muhammad. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang penganggaran modal atau capital budgeting. Pertama-tama, kita pahami dulu apa itu pengertian modal. Modal atau kapital adalah hal yang menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Sedangkan anggaran atau budgeting adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada masa yang akan datang. Jadi, penganggaran modal atau capital budgeting adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap serta proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Pentingnya penganggaran modal, yang pertama yaitu anggaran modal diperlukan untuk semua orang, baik pemerintah ataupun swasta, individu atau kelompok. Yang kedua, kehilangan fleksibilitas perusahaan. Yang ketiga, dalam melakukan investasi, pengeluaran modal sangatlah penting. Saya Nilam Kencana, NPM 1934011114. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan pembahasan mengenai tahap-tahap dalam penganggaran modal. Yang pertama yaitu biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, aliran khas harus disesuaikan. Yang ketiga, resiko dari aliran khas proyek harus diestimasi, di mana memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon aliran suatu proyek. Dan yang kelima, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, nilai sekarang dan aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya yaitu metode capital budgeting. Apa sih capital budgeting itu? Capital budgeting merupakan proses evaluasi dan pemilihan investasi jangka panjang yang konsisten terhadap maksimalisasi tujuan perusahaan. Metodenya yaitu yang pertama, payback period, yang kedua, net present value, yang ketiga, internal rate of return atau IRR, yang keempat, profitability, yang kelima, accounting rate of return. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai payback period. Payback period merupakan target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow. Bagaimana sih rumus payback period? Yaitu dengan rumus payback period, yaitu jumlah investasi dibagi dengan proset, kemudian dikali 1 tahun. Nah, jika payback period itu lebih besar dari umur ekonomis, maka investasi ditolak. Sedangkan jika payback period itu lebih kecil dari umur ekonomis, maka investasi akan diterima. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada teman saya yang lain untuk menjelaskannya. Nama saya Widih Dayanti, NPM 1934011113. Di sini saya akan menjelaskan Net Present Value atau NPV. Net Present Value atau NPV ini adalah merupakan metode yang memberikan pertimbangan nilai waktu uang dengan mencari nilai yang lebih tinggi. Di mana rumus NPV ini? NPV sama dengan present value cash inflow dikurangi VV investment. Dan juga saya akan menjelaskan internal rate of return atau IRR. IRR ini digunakan untuk melihat tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Di mana rumusnya seperti ini?
Lalu selanjutnya, saya juga akan menjelaskan Profitability Index atau VI. Profitability Index atau VI merupakan metode yang menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang, di mana rumus VI ini, VI sama dengan Present Value Cash Inflow dibagi dengan Present Value Initial Investment. Accounting Rate of Return atau ARR. Metode ARR menentukan berapa return rata-rata dari suatu investasi tanpa memperhatikan timing kapan cash flow tersebut diperoleh. Metode ini hanya didasarkan atas laba akuntansi dibagi investasi. Rumus dari ARR ini yaitu jumlah EIT dikali 100% dibagi investasi. Di dalam ARR ini terbagi dua. Yang pertama, total net income. Rumus dari total net income yaitu total laba atau total cash flow dibagi investasi dikali 100%. Yang kedua, ada average net income. Rumus dari average net income yaitu rata-rata laba bersih dibagi 2 per investasi ditambah nilai residu dibagi 2 dikali 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabil Muhammad Dapa Putra, merupakan mahasiswa Universitas Siliwangi, jurusan Ekonomi Pembangunan, dengan nomor pokok mahasiswa 193401123 atau dengan nomor pokok mahasiswa terakhir 123. Di sini saya akan mempresentasikan dari simpulan mengenai penganggaran modal atau capital budgeting. Di sini, capital budgeting atau penganggaran modal sangatlah penting bagi menentukan investasi, pengeluaran arus kas, dan penanaman modal atau saham untuk kedepannya. Capital budgeting atau penanaman modal ini sangatlah penting karena dapat menjadikan acuan dan landasan bagi manajer suatu perusahaan untuk mengambil keputusan dan langkah-langkah kedepannya agar perusahaan dapat mendapatkan profit yang lebih banyak dan lebih menguntungkan sesuai dengan kondisi dan situasi dari perusahaan itu tersendiri. Jadi capital budgeting atau penganggaran modal di sini sangatlah penting untuk menentukan arus kas, investasi, dan penanaman modal serta menjadi acuan atau landasan keputusan bagi manajer perusahaan. Nah, dalam manajer perusahaan tersebut harus pandai-pandai dalam mengolah, mengatur, dan menyesuaikan agar modal dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini berikut merupakan contoh-contoh soal dari capital budgeting atau penganggaran modal. Yang pertama ada metode payback period. Nah, seperti inilah bentuk contoh soalnya. Selanjutnya dari contoh penganggaran modal atau capital budgeting ada NPV atau dengan Net Present Value. Inilah contohnya. Selanjutnya ada dengan yang dinamakan metode IRR. Dan ada lagi yang disebut dengan metode Profitability Index atau yang kita sering sebut PI. Yang terakhir ada yang dinamakan dengan metode ARR. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.